Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Bagus dari kelas 12 TJKT 2. Di sini saya akan membuat project yaitu penggaris otomatis menggunakan sensor Arduino Nano dan menggunakan LCD. Yang pertama-tama yaitu alat dan bahan ada baterai 9 volt dan ada juga kabel jumper yang female to female, ada juga Arduino Nano yang V3 dan ada juga power adapter. Dan kita memakai sensor ultrasonik yaitu SM04. Dan di sini juga ada power 9 volt clip. Dari komponen Arduino Nano yaitu Arduino Nano adalah papan rangkaian pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega dengan bentuk yang sangat kecil. Secara fungsional tidak ada bedanya dengan Arduino Uno. Perbedaan utama dengan Arduino Uno terletak penggunaan konektor mini B USB dan tidak adanya konektor power supply. Dan spesifikasi Arduino Nano yaitu ada chip microcontroller yaitu Atmega 328, ada juga tegangan operasi 5 volt, tegangan input 7 volt sampai 12 volt, digital I atau O 14 buah, diantaranya menyediakan PWM, analog input pin 6 buah, arus DC per pin 40 mA, memori flash 32 KB, 0,5 KB telah digunakan untuk bootloader, dan ada juga SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, clock speed 16 MHz, dimensi 4 mm x 18 mm, berat 5 gram. Dan ada juga yaitu komponen yang kedua, power adapter. Power adapter Arduino adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan dan mengoperasikan papan pengembangan Arduino. Dan setelah kita komponen Arduino power adapter, kita lanjut menggunakan sensor HCS04. Pengertiannya yaitu sensor ultrasonik adalah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi jarak atau keberadaan objek. Nah, sensor ini menggunakan prinsip pengiriman gelombang ultrasonik dan penerimaan pantulan dari objek untuk pengukuran jaraknya. Nah, setelah itu juga ada pengertian dari ini yaitu LCD. Pengertiannya yaitu LCD Liquid Crystal Display adalah teknologi tampilan visual yang menggunakan cairan kristal untuk menghasilkan gambar. Nah, di sini port-port dari LCD meliputi VGA yang umumnya digunakan untuk mentransfer sinyal video dari komputer ke monitor. Ada juga HDMI dan ada juga DisplayPort yang port digital serbaguna yang mendukung transmisi audio dan video, dan juga yang terakhir ada DVI yang mentransfer sinyal video tanpa audio. Nah, kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu ada baterai kotak 9 volt yang pengertiannya yaitu digunakan untuk menghubungkan baterai 9 volt ke perangkat elektronik atau sirkuit. Baterai 9 volt sendiri adalah jenis baterai yang umumnya digunakan dalam perangkat seperti radio, alat pengukur, dan perangkat elektronik lainnya. Dan tidak lupa kita menggunakan kabel jumper yang female to female, karena di sini kita membutuhkan kabel jumper yang berlubang supaya bisa menancapkan ke Arduino Nano dan ke komponen lainnya. Pengertian kabel jumper ini yang memiliki konektor female atau betina di kedua ujungnya. Kabel ini dirancang untuk menghubungkan dua perangkat atau komponen yang memiliki konektor male atau jantan. Nah, selanjutnya kita menggunakan komponen yang terakhir yaitu baterai 9 volt clip. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan baterai 9 volt ke perangkat elektronik atau sirkuit. Nah, baterai 9 volt terdiri dari jenis baterai yang umumnya digunakan dalam perangkat seperti radio, alat pengukur atau
perangkat elektronik kecil lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan perangkaian, yaitu dengan menghubungkan jalur menggunakan kabel female to female dari 5 volt ke 5 volt yang ada di LCD dan yang ada di sensor ultrasonik. Dan di sini juga ada keterangan, yaitu kita mencari 5 volt, lalu kita tancapkan dan kita sambungkan yang ada di sini, yang ada nama VCC, dan ini juga yang ada nama VCC-nya juga. Bisa 5 volt. Setelah kita memasangkan 5 volt ke LCD dan sensor ultrasonik, selanjutnya kita akan memasang yaitu A4 yang akan disambungkan ke SDA yang ada di LCD. Setelah itu kita akan menyambungkan A5 yang ada di Arduino Nano yang akan disambungkan kepada LCD yang ada tulisannya yaitu SDF. Dan setelah kita menyambungkan dari Arduino Nano ke LCD telah selesai, saatnya kita menyambungkan dari sensor ultrasonik ke Arduino Nano, yaitu yang pertama yaitu ada trip. Setelah kita sambungkan trip yang ada di sensor, maka yang trip ini akan disambungkan ke Arduino Nano dengan pin 5. Setelah itu kita akan menyambungkan echo yang ada di sensor ultrasonik, kita sambungkan kepada Arduino Nano yang berpin 6. Berhubung kita membutuhkan 4 kabel yang saling berkaitan, maka kami memutuskan untuk menyoldernya menjadi satu. Dan di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian pertama akan dipasangkan kepada sensor kepada Arduino Nano. Yang kedua kita akan menghubungkan kepada LCD, ada juga ke sensor ultrasonik dan ada juga ke power adapter. Nah, di sini kita akan menancapkannya ke GND, yaitu yang akan disambungkan kepada 4 komponen tersebut. Nah, selesai terpasang ke Arduino Nano yang ada tulisannya GND, lalu kita akan pasang ke LCD yang ada tulisannya GND juga, dan kita pasang ke sensor ultrasonik yang ada GND-nya juga. Dan yang terakhir nanti akan kita pasang kepada power adapter yang ada tulisannya MID. Nah, setelah terpasang semua, dan nanti kita untuk pemasangan yang DGD yang di power adapter, kita pasangnya terakhir saja, karena komponen ini akan kita taruh yang paling di luar, soalnya supaya kita mempermudahkan untuk
menghubungkan por ini kepada por adapter supaya tidak kita lepas terus tempat yang ada kita sediakan. Dan di sini kita tinggal memasukkan komponen-komponen ini ke dalam tempat yang kita sudah sediakan menjadi satu. Di sini sangat cukup berhati-hati ya, karena takutnya kabelnya akan lepas. Ada yang kurang, yaitu kita butuh pin yang di sini. Kabel ini akan kita sambungkan kepada Arduino Nano yang ada tulisannya pin. Nah, setelah sudah terpasang, ini nantinya akan kita sambungkan kepada power adapter ini yang ada tulisannya plus. Setelah semua sudah terpasang, saatnya kita masukkan komponen-komponen ini ke dalam tempatnya yang telah kita sediakan. Berhubung kita menggunakan project Arduino penggaris otomatis, kita tidak perlu menggunakan banyak tempat, ya seadanya saja. Untuk kabel yang GND dan VIN kita pisahkan, yang akan nantinya kita pasang di luar. Oh ya, juga jangan lupa kita menyambungkan ini power 9 klip ini kepada baterai yang sudah kita beli, ya kita menggunakan baterai 9 volt. Kita tancapkan dahulu. Sudah terpasang, kita masukkan. Nah, kabel yang VIN dan GND tadi yang kita akan sambungkan kepada power adapter kita keluarkan ya, supaya kita dapat mempermudah kita. Nah, setelah sudah terpasang menjadi satu, saatnya kita menancapkan atau menghubungkan yang GND ini dan kabel VIN ini yang ada di Arduino Nano ke dalam power adapter ini. Nah, setelah sudah terpasang, tadi ada kesalahan sedikit, yaitu tadi kebalik ya, yang VIN dari Arduino Nano ini ditancapkan kepada power adapter yang plus, dan yang GND dari Arduino Nano ditancapkan kepada power adapter yang min. Nah, setelah sudah terpasang, mari kita coba hasilnya apakah bisa. Kita coba dulu. Nah, di sini sensornya sudah menyala. Nah, saatnya kita menguji jaraknya. Oke, yang pertama kita coba terlebih dahulu di jarak 5. Coba di jarak 5. Kurang aja, di sini sensornya masih belum terbaca jaraknya. Nah, di sini sensor sudah terbaca di jarak 5 cm. Nah, selanjutnya kita coba lagi di jarak 10. Nah, kita coba di jarak 10. Nah, sudah terdeteksi di jarak 10 cm. Selanjutnya kita coba lagi di jarak
15. Nah, di jarak 15. Nah, sensor sudah terdeteksi ya. Nah, mungkin bisa dijauhkan. Nah, untuk jarak segini sensor berjalan dengan lancar. Dan project ini memiliki yaitu kekurangan. Nah, semisal objek ini kita menggunakan benda yang miring ya. Kalau gini, benda ini akan mendeteksi secara benar. Kalau kita menggunakan benda ini dengan seumpama miring dengan 30 derajat. Nah, sensor ini akan mendeteksi jarak yang lebih jauh dan tidak sesuai dengan jarak yang kita telah uji. Nah, kayak gini yaitu 800 gitu. Nah, ini penyebabnya yaitu ketika sensor ini memiliki dua bulat, yaitu yang bulat pertama itu ini memberikan sinyal kepada benda yang ada di depannya. Nah, lalu sinyal itu akan dihubungkan kepada dua bulat itu, maka terdeteksinya jarak. Nah, sedangkan kalau begini sensor ini kan hadapnya terus ke depan. Nah, kalau semisal benda ini saya miringkan 30 derajat atau 60, maka dari dua bulat sensor ini yang mengirimkan sinyal ke depan dan mengenai bendanya lah. Karena bendanya kita miringkan menjadi 30 atau 60 derajat, dari sinyal yang pertama ini, dari bulatan pertama ini akan memantul ke bagian yang lain dan tidak mengenai bagian yang bulat di sensor yang kedua. Maka kekurangan dari proyek penggaris otomatis ini yaitu ada di sensornya, karena sensor ini cuma bisa mendeteksi dari depan saja. Semisal kalau diiringkan begini, sensor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semisal benda ini kita miringkan di 15 cm. Nah, di objek jarak LCD ini akan terbaca menjadi 800 ataupun random lah. Itu penyebabnya karena ya sensor ini tidak bisa mendeteksi bagian yang mantul dari benda ini, yang akibatnya menyebabkan sensor ini jaraknya menjadi sangat berhamburan ya. Kalau kita coba dengan begini, maka sensor akan membaca karena pantulan sinyal yang dihubungkan ke bundaran yang kedua. Nah, demikian dari project ini, dan nanti di akhir video juga ada proses pengodingannya. Di situ ada penjelasannya juga. Yang pertama yaitu codingannya kita. Nah, di sini saya akan menampilkan ya proses pemrogramannya, yaitu proses pemrogramannya